Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat, salam Salam Pancasila. Pancasila. Oke. Hari ini kita berjumpa kembali setelah sekian purnama kita tidak Pasti berjumpa. banyak yang rindukan kita berdua deh. Ya kan sebelumnya kan ada si Rahmat dan memang itu agak ratingnya agak turun. Ya. Setelah kita podcast bertiga kemarin itu yang nonton cuma 80 lebih. Jadi memang ini ya pasarannya kurang menarik. Komentarnya memang semua netizen itu semua juga Rahmat. Jadi penuh hujatan bagi kita. Oke, sudah cukup ya. Jadi jangan terlalu bahagia hidup ini. Hari ini kita ngobrol santai dulu ya. Seputar tentang salah satu tugas penyuluh kita. Kita kan sampai hari ini masih dipercaya oleh negara sebagai penyuluh. Yakin? Yakin lah. Oh iya. Jadi kita masih diberikan amanat yang sangat mulia. Ya. Amanat untuk memberikan pesan-pesan agama sampai kepada umat. Sampai ke pelosok-pelosok. Sampai ke pelosok-pelosok negeri. Ya. Dan ini jarang dilakukan oleh Rahmat. Jarang. Jarang, makanya rating kita turun. Jadi kalau kita tugasnya sangat mulia ya. Iya. Nah, jangan macam-macam. Kalau kita bicara tentang penyuluhan ini ya, kalau bukan orang zaman dulu ya, maksudnya penyuluh-penyuluh senior mungkin pola penyuluhannya pasti berbeda dengan kondisi zaman sekarang. Ya. Kenapa? Karena ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang paling menjadi catatan besar adalah tentang teknologi. Ya, sangat mencolok. Ini satu sisi dia punya peran positif, kita mudah mengakses informasi, kemudian kita banyak hal yang kita dapatkan dengan mudah dengan teknologi ini. Tapi di satu sisi juga teknologi ini bisa menghancurkan generasi-generasi berikutnya. Betul. Ya, jadi dari pandangan saudara Ferdinand Legoli ini, bagaimana bagaimana menyikapi perkembangan teknologi sekarang ini, khususnya untuk anak-anak muda ya? Karena kita lihat sekarang, jangankan anak muda, anak-anak kecil itu cara untuk mendiamkan mereka itu cukup dengan kasih HP kan? HP saja. Ya. Betul. Bahaya nggak itu? Nah, bagi saya pribadi sudah kasih kesempatan. Iya, silakan. Ya, terima kasih Mas Putu. Ya, kita tidak bisa pungkiri sekarang itu memang zaman sudah semakin berkembang. Iya. Bahkan kalau kita mencari sesuatu tanpa harus diklik sudah terdownload. Itu tanpa harus mengklik. Download apa? Ini maksud saya bahwa apapun yang kita inginkan sekarang, apapun yang kita ingin cari tahu apa segala macam itu pasti selalu kita dapatkan. Aksesnya mudah. Aksesnya mudah, sangat mudah. Mau dimanapun itu ya, di pelosok pun itu sekarang mungkin pemancar ya, satelit sudah semakin banyak, sehingga itu sudah sangat mudah. Nah, bagi saya pribadi memang ini di satu sisi perkembangan zaman yang sudah semakin maju, kemudian teknologi itu sudah sangat membantu. Ya, sebelumnya apalagi di generasi saya, itu kan kita kan jauh beda. Oh iya. Jadi Anda harus menghormati saya sebenarnya. Jadi sering kita jauh sekali generasi ini. Ini sebagai informasi, beliau ini zaman megalitikum. Jadi mereka komunikasi itu masih pakai ini. Jadi potong-potong masih pakai kampak ini ya, kampak batu. Nah, dalam artian zaman saya dulu kan terbatas. Sangat terbatas, dan memang ya sebelumnya tadi kan kita berbicara banyak soal perpustakaan. Dan memang wajib kita harus perpustakaan untuk mencari informasi. Memang pasti sumbernya harus dari situ. Gokil, Tidak ada dari tempat lain kan? Karena apalagi waktu itu juga kalau misalnya dikatakan soal HP ini mungkin bisa dikategorikan barang langka dan hanya dimiliki oleh orang-orang berada. Oke. Ya kan? Itu pun belum smartphone. Nah, smartphone. Jadi masih telepon dan SMS. 3S center. Telepon, SMS dan center, gitu. Okay, nah, untuk zaman sekarang betul-betul luar biasa. Jadi segala sesuatu, artinya khususnya saya secara pribadi, apalagi dengan perkembangan AI ya, itu yang sudah semakin dan saya tidak bisa pungkiri peranan dari teman saya yang satu itu, Rahmat.
Sungguh luar biasa dalam hidup saya. Benar-benar. Nah, dalam artian begini, yang sekarang program seperti itu AI itu memang sekarang untuk semua kalangan itu sudah semakin sangat membantu. Kita membuat apapun itu, makalah, paper, jurnal, apa segala macam, bagian seni, bagian apalah semuanya sudah bisa. Tinggal bagaimana kita dengan imajinasi kita kembangkan itu. Ya, tetap artinya bagi saya jangan lupa potong saya. Oke, maaf. Oke. Artinya tetap kembali juga ke diri kita. Kemudian bagaimana daya imajinasi kita itu kita tuangkan lewat teknologi itu. Jadi kolaborasi yang sudah ada di internet dengan segala macam kemajuan teknologi dengan imajinasi kita. Ya, jadi bagi saya intinya bahwa itu untuk persamaan sekarang memang sangat membantu. Artinya ini dari segi positif. Oke, benar. Kan baru beritanya segi positif ya. Benar. Sebenarnya tidak juga. Jadi memang satu pasti kita dipermudah ya. Sangat dipermudah. Tapi tidak boleh kita bergantung sepenuhnya dengan itu. Ya, itu karena satu sisi karena dengan mudahnya apapun yang kita cari kita peroleh, kita menjadi orang malas ini. Sangat. Jadi kita terlena dengan itu tidak boleh. Ini Bapak ini bokeh. Jadi karena kayaknya memang ada di antara kita berdua ini ada, saya merasa. Ya, jadi begitulah ya. Nah, bagaimana menurut Anda pribadi? Kalau saya pribadi melihatnya memang harus dilihat dari dua sisi tadi, positif negatifnya. Saya belum negatif berarti. Ya, nantilah. Jadi sisi positifnya ya tadi itu, memang apapun kita cari, apapun yang kita kreasikan, kita tinggal memberikan penjelasan, semua sudah keluar. Betul. Ya, musik, video file misalkan skripsi, tes dan sebagainya itu luar biasa itu. Bisa langsung selesai. Ya. Tapi di satu sisi dengan kemudahan itu kalau kita lihat dari sisi negatifnya tadi saya bilang, kita akan terlena di sana, terbawa arus dengan santai ya. Jadi akhirnya apa? Yang kita buat itu tidak kita pahami. Betul sekali. Ya, kondisinya seperti itu kalau bagi saya. Jadi kita harus manfaatkan ini, tapi tidak boleh sepenuhnya bergantung itu. Harus ada daya nalar kita yang kritis untuk kita mengkaji dan melakukan analisa tentang itu. Ya. Betul sekali. Oke, itu dulu. Ini kok keluar asap ini ya, jadi bahaya. Ini ruangan kita sudah terbakar ini. Oke, lanjut dulu. Oke. Kalau kita bicara tentang tadi teknologi itu, ya AI lah, kemudian apalagi ChatGPT dan lain sebagainya ya. Ini kan mempermudah untuk kita mengumpulkan bahan-bahan melakukan penyuluhan. Ya, kira-kira seberapa penting atau seberapa berpengaruh, seberapa memudahkan perkembangan teknologi ini untuk melakukan program-program penyuluhan? Oke, terima kasih. Kalau saya secara pribadi selama ini dengan adanya media yang seperti ini ya, program AI seperti ini bagi saya sudah sangat-sangat membantu ya, dalam artian yang pertama mencari inspirasi. Atau kalau kita sudah buntu sekali, nah salah satu kita cari inspirasi, tema, subtema apa segala macam kita cari dari situ. Ya. Karena yang buntu itu bukan usus. Ya, betul. Jadi otaknya bisa buntu. Betul ya. Ya. Makanya kalau misalnya ingin mengadakan penyuluhan, apalagi kalau saya biasa kan kebanyakan di orang muda. Nah, orang muda yang zaman sekarang itu juga pasti sudah melampaui jauh bahkan dari diri sendiri. Maka kita pun juga harus berusaha mengimbangi, bahkan bisa sedikit lebih lah dari mereka. Maka dengan memanfaatkan beberapa unsur penting ini, perkembangan ini, ya dari situ yang pertama saya mencari inspirasi. Saya cari inspirasi, kemudian memanfaatkan media-media. Ya, jadi misalnya penyuluhan lewat video. Cari inspirasi dari YouTube apa segala macam. Kemudian dikolaborasi, dikombinasikan dengan misalnya tadi unsur AI dalamnya. Jadi kita buat itu misalnya soal PowerPoint, soal video dibuat, dikreasikan semenarik mungkin. Karena sekarang kan kalau kita mau tema shoot PowerPoint, nah kalau hanya banyak tulisan, saya yakin tidak akan. Dan sekarang kalau saya perhatikan, bukan hanya orang muda sih, orang tua pun begitu. Nanti kan daya konsentrasi orang sekarang bisa diperkirakan mungkin hanya 5 menit. Setelah itu sudah menerawang kemana-mana. Jadi memang bagi saya perkembangan AI sekarang itu memang sangat luar biasa, dan kembali lagi kepada pribadi untuk memanfaatkan itu dengan baik,
bukan malah lari ke sana kemari. Ya, seperti tadi Mas Putu bilang, tetap tidak meninggalkan unsur yang lama ya, yang memang betul-betul sangat penting karena kita tetap harus ada akarnya tuh. Ini kan istilahnya sudah di permukaan ini, yang AI ini ya. Tangannya bro, maksudnya apa? Permukaan kayak layangan, terbang melayang gitu. Makanya dalam biasa dalam penyuluhan ya saya pergunakan ini, apalagi kalau menyiapkan sebuah tema yang dipercayakan kepada saya presentasikan, hal-hal seperti ini yang saya gunakan. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan Anda sendiri? Mungkin kayaknya Anda karena dari muka-mukanya kayak Katros saya. Dia menulis di tulang dinosaurus. Kalau saya pribadi memang, apalagi karena saya masih tergolong muda ya, jadi jauh lebih tidak. Saya kan masih muda juga. Yang bilang Anda udah siapa? Ya artinya secara umur itu kan saya masih muda. Tapi kan kalau dari face, jauh ya. Jauh lebih muda saya maksudnya. Nanti kita minta pertimbangan Mas Rahmat. Dia itu sangat bijak. Benar. Ini tim penasihat podcast kita tadi. Ya itu dari biasa. Kita minta maaf nanti sama dia. Saya dengar info beliau sekarang itu bisnis buah itu. Betul. Saya belum sempat juga pesan. Oke, saya pribadi kalau dalam melaksanakan penyuluhan ini ya, jadi pasti kita menggunakan perkembangan teknologi itu. Ya. Bukan hanya AI, bukan hanya ChatGPT, semuanya. Ya, kita harus tidak boleh luput dari perkembangan itu, karena sedikit saja kita kalah melangkah itu kita tertinggal jauh. Betul. Karena perubahan itu bahkan setiap detik itu terjadi perubahan. Jadi mau tidak mau di dalam melaksanakan penyuluhan itu, bagaimana teknologi ini berperan tadi membuat semenarik mungkin sehingga umat-umat kita, khususnya yang generasi muda ini, karena target kita kan lebih banyak anak-anak muda. Muda. Ya. Jadi bagaimana anak-anak muda ini menarik melihat itu dulu. Ya. Karena kalau kita ngomong saja itu nggak ada yang mau dengar. Apalagi apa yang kita sampaikan adalah masalah agama, bahasanya mungkin cukup tinggi dan sebagainya. Nah, ini tantangan kita, bagaimana menyampaikan pesan-pesan yang tertuang di dalam agama kita masing-masing dengan cara-cara yang inspiratif, ya, dengan cara-cara yang inovatif sehingga anak-anak muda bahkan anak kecil pun menjangkau apa yang kita sampaikan. Ya. Jadi inilah tantangan kita ke depan. Ya. Yang jelas hari ini kita ingin menekankan kepada seluruh pemirsa yang menonton bahwa tidak boleh juga kita luput dari perkembangan teknologi ini. Ya, kita harus tetap mengikuti perkembangan ini, tapi tidak tenggelam di dalam arusnya yang begitu deras. Ya, kita harus tetap membentengi diri, ya, membentengi diri sehingga apa yang kita sampaikan tidak hanya sebatas penjelasan dari perkembangan teknologi itu sendiri, tetapi benar-benar punya dasar sastra yang jelas. Betul, itu yang luar biasa. Ya, baik, terima kasih sahabat-sahabatku, sangat luar biasa. Nah, hari ini kita diskusi-diskusi santai. Ya. Tentu kami berdua akan menyapa saudara-saudara sekalian, menemani dan selalu menemani. Kalau mungkin ada kerinduan terhadap Mas Rahmat, bisa nanti komen. Oke. Supaya kami menghadirkan lagi beliau. Benar. Jadi kemarin kita menghadirkan beliau itu karena bayarannya cukup mahal, tapi kita kecewa ya karena ternyata viewsnya justru komentarnya itu negatif semua. Rating langsung anjlok. Jadi sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.